percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya bersyukur bahwa anugerah Tuhan masih memelihara kita, menjalani kehidupan yang kita terus jalani dalam kehendak Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di ibadah kita kali ini. Saya ajak Bapak Ibu bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kebaikan, kasih setiamu yang selalu ada bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang berencana, bahwa setiap rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib, yang sanggup untuk menolong umat-Mu, yang menantikan Engkau, yang berseru kepadamu dan yang terus percaya dan berharap hanya kepadamu. Dan kami bersyukur di kesempatan yang indah ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menjamah hati dan pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu.
sehingga kebenaran-Mu akan benar-benar memerdekakan kehidupan kami, membawa kami semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan bertumbuh semakin mengasihi Tuhan apapun keberadaan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba firman-Mu ini Tuhan, yang banyak kekurangan, kelemahan, kiranya Tuhan mengurapi dan menolong, dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini Tuhan, dan jemaat Tuhan yang bersama-sama mendengarkan rekaman khotbah ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami, penebus kami yang sejati, penolong kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kali ini kita akan merenungkan, kalau saya boleh memberikan judul, menanti pertolongannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, pertolongan yang kita harapkan dan nantikan seakan-akan bersembunyi. Dia tidak kunjung datang, tidak kunjung bekerja, dan bahkan tidak kunjung menjawab berbagai persoalan dan kesesakan dalam pergumulan di hidup kita ini. Dan saya yakin, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya pertolongan itu ada. Terkadang pertolongan itu terlihat dalam pikiran kita. Tapi kenapa kok seakan-akan bersembunyi? Itulah pokok pikiran yang akan kita coba renungkan kali ini, Bapak Ibu. 3 pertanyaan yang saya rindu lemparkan kepada kita semua, dan nanti kita akan coba menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bertumbuh, dewasa dalam kebenaran, dan semakin mengasihi Tuhan dalam penantian kita akan pertolongan dari Tuhan, Bapak Ibu, yang mungkin seakan-akan bersembunyi bagi kita. Sebab itu kita akan merenungkan. Yang pertama, Bapak Ibu, karena pertolongan itu ada, lalu siapa yang menjamin pertolongan itu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk apa pertolongan itu seakan-akan bersembunyi, tidak kunjung datang dalam hidup kita? Bapak Ibu, saya percaya kita tahu bahwa ada maksud Tuhan di sana. Kita akan coba merenungkan. Lalu yang ketiga, bagaimana mendapat pertolongan kita pada waktunya? Bapak Ibu, memang terkadang sulit untuk memahami waktu Tuhan, karena seperti ada pujian mengatakan waktu Tuhan bukan waktu kita, Bapak Ibu. Maka kita harus tetap menjadi jemaat Tuhan yang harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, jawaban yang pertama kita akan coba pelajari bersama-sama. Bapak Ibu, di pertanyaan yang pertama tadi, karena pertolongan itu ada, lalu siapa yang menjamin pertolongan itu? Bapak Ibu, percaya atau tidak, kuasa pertolongan itu ada. Lalu siapa yang menjamin? Bapak Ibu, menarik, saya coba mengambil dari kitab Yudas, Bapak Ibu ya, menarik dari konteks kitab Yudas ini. Jemaat yang menerima tulisan di kitab Yudas ini, Bapak Ibu, adalah jemaat di dalam ayat 1 dan 2 disebut sebagai orang yang menerima kasih Allah yang diekspresikan melalui tindakan Allah memanggil mereka secara efektif, sehingga mereka dapat datang kepada Allah di dalam Kristus, Bapak Ibu. Nah, kasih Allah diekspresikan dengan menguduskan mereka melalui firman Allah, melalui disiplin yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka selalu berjalan di jalan yang Allah tetapkan bagi mereka. Itulah konteks di dalam kitab Yudas, Bapak Ibu. Tapi kemudian kita tahu, iblis juga melalui pengajar-pengajar sesat pada waktu itu, Bapak Ibu, mereka tidak tinggal diam. Nanti di dalam Wahyu 6 dan 12, Bapak Ibu, dituliskan bahwa iblis itu, kuasa kegelapan itu mengganggu iman jemaat dengan suatu keadaan yang sulit, Bapak Ibu. Ada janji pertolongan, namun janji itu seakan-akan bersembunyi, tidak kunjung datang menjawab jemaat Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, kita tahu jika iblis gagal untuk menghancurkan Kristus, Bapak Ibu, maka ia akan menghancurkan gereja yang sejati. Oleh karena itu, setiap kita yang menjadi percaya, kita yang datang kepada Allah, dan kita menjalani kehidupan mengerjakan keselamatan kita ini, Bapak Ibu, kita akan mendapati bahwa kita akan terus-menerus mendapat serangan dari iblis. Bapak Ibu, ini adalah suatu kondisi yang dibukakan oleh Alkitab, bahwa kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya peperangan rohani. Kenapa? Yang pertama, karena kita adalah umat pilihan Allah, Bapak Ibu. Karena kita adalah umat pilihan Allah, maka ketika kita berpihak kepada Allah, iblis yang memusuhi Allah, otomatis akan memusuhi kita sebagai umat pilihan Allah, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Kejadian 3:15 memberi petunjuk bahwa kita dibuat mengerti oleh Allah bahwa Allah
menetapkan permusuhan, Bapak Ibu, antara Allah dan kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Nah, istilah permusuhan adalah sebuah istilah yang kalau kita bisa lihat sangat negatif ya, karena permusuhan ya. Setelah cerita itu berjalan, Bapak Ibu, kita mendapati bahwa seluruh cerita dari Kejadian sampai dengan Wahyu menunjukkan bahwa Allah kita itu bukan hanya Allah yang menetapkan perang, tetapi Allah yang memanggil gerejanya untuk terlibat di dalam yang namanya peperangan rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Tuhan mengingatkan umatnya akan hal itu di dalam Yudas pasal yang pertama ayat 24 sampai 25. Yudas hanya ada satu pasal, Bapak Ibu. Yudas ayat 24 mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ayat 25 dikatakan, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menggarisbawahi kata bagi Dia yang berkuasa. Dalam bahasa Yunani dunamai, Bapak Ibu, menunjuk kepada orang kedua tunggal. Nah, menurut teks yang kita baca ini, orang kedua tunggal adalah Tuhan Yesus Kristus. Dunamai, Bapak Ibu, memiliki pengertian adalah Dia yang sanggup, yang memiliki kekuatan dan kemampuan sendiri, serta sumber daya, bahkan cara untuk mengubahkan pikiran menjadi sesuatu yang menguntungkan. Itulah arti kata dunamai, Bapak Ibu. Nah, apa sih artinya? Nanti kita akan coba simpulkan. Lalu perhatikan kata jangan kamu tersandung. Optaistos, Bapak Ibu. Kata optaitos ini, Bapak Ibu, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak jatuh, tetapi kita tetap berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Itu artinya optaitos, Bapak Ibu. Jadi, dalam teks King James Version kita tahu siapa yang bisa menjagai semuanya itu, Bapak Ibu, agar kita tidak tersandung, agar kita tidak terjatuh, melainkan kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita di dalam Kristus, Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjaga semuanya itu? Hanya Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam King James Version, Bapak Ibu, ayat 24 ini mengatakan, now unto him that is able to keep you from falling. Bagi Dia, bagi Allah yang berkuasa, yang memiliki kapasitas atau kemampuan to keep you from falling, menjaga kita dari kejatuhan, Bapak Ibu, namun tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena ayat 25 mengatakan, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saya mau simpulkan bahwa tanpa kita sadari, Bapak Ibu, jaminan pertolongan dari Tuhan Yesus itu ada bagi Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu kita sebagai umat percaya, kita harus teguhkan iman kita. Bahwa ada jaminan pertolongan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang hanya Dia yang berkuasa. Ingat kata dunamo tadi yang saya sampaikan di atas, Bapak Ibu. Memiliki kemampuan dan cara dan kuasa untuk menggenapi janjinya. Tuhan itu memiliki kuasa. Dia menjaga agar kita tidak jatuh sehingga menjadi batu sandungan. Dan bahkan kita tetap bisa berdiri teguh dalam percaya kita. Ya, karena memang Tuhan yang menopang kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jawaban dari pertanyaan poin yang pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan pertolongan kita. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tipsnya, Bapak Ibu, bagaimana mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus? Ratapan 3:26. Yeremia menulis mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena kita tahu pertolongan Tuhan itu ada makna di dalamnya, Bapak Ibu. Dan kita harus menantinya dengan diam. Kata chol, Ibrani chol, Bapak Ibu, dengan diam. Ini artinya adalah seperti seorang ibu yang sakit saat akan melahirkan, Bapak Ibu. Tapi bayi itu akan lahir pasti. Nah, sesakit apapun jika anak itu lahir atau baby itu lahir, kesakitan yang dialami para ibu itu tidak akan berarti apa-apa. Bapak Ibu, setelah kesakitan yang dia alami, mungkin meronta-ronta dan sebagainya, lalu ketika baby itu lahir dan dipeluk, chol itu Bapak Ibu, itu kesakitan itu seakan-akan hilang. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, nantikan Tuhan terus. Dengan dia menantikan pertolongan Allah, Bapak Ibu. Artinya menunggu dengan tenang, aktif dalam iman kita, dan kita sabar, Bapak Ibu. Dan yakinlah pertolongan itu pasti akan datang. Karena Tuhan Yesus Kristus yang menjamin pertolongan itu bagi Bapak, Ibu, dan saya.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, untuk apa pertolongan itu seakan-akan bersembunyi dari kita, Bapak Ibu? Tidak kunjung datang menolong kita. Tidak kunjung datang menjawab setiap persoalan dan pergumulan kita. Untuk apa kadang-kadang pertolongan yang ada di pikiran kita itu seakan-akan masih berlambat-lambat, masih bersembunyi, Bapak Ibu. Nah, kita tahu selalu ada maksud Tuhan bagi kita yang dikasihinya dan yang mengasihi Dia, dan bagi kita apalagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Selalu Tuhan punya rencana di sana. Selalu Tuhan punya maksud, dan Tuhan percaya Bapak Ibu, apa yang Tuhan maksudkan, Tuhan rencanakan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, bagian yang kita lakukan adalah terus lakukan yang terbaik. Setia mengiring Tuhan, berharap, tetap percaya kepada Dia bahwa Dia sanggup mengerjakan pertolongan itu Bapak Ibu dan saya. Kok mudah seperti itu, Pak? Hanya percaya, berharap, bagaimana pertolongan Tuhan itu bisa datang. Saya ingin mengasih contoh Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 4 mengatakan seperti ini. Kisah ketika keluarga di Betania menceritakan kepada Kristus bahwa Lazarus meninggal. Seakan-akan terlambat pertolongan Tuhan yang mereka perlukan, Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, kita tahu teks ini mengisahkan bagaimana pertolongan Tuhan seakan bersembunyi bagi keluarga di Betania ini. Nah, Yohanes 11 ini memperlihatkan kepada kita, Alkitab jelas berkata bahwa Yesus sengaja berlambat datang. Nah, dalam peristiwa Lazarus dibangkitkan dari kuburnya, Yohanes 11 ini dimulai dengan catatan yang sangat menyedihkan. Dikatakan Lazarus, saudara dari Marta dan Maria sedang sakit keras. Dikatakan Marta dan Maria mengirim kabar kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan dan kesembuhan darinya. Tapi lihat, apa reaksi Tuhan Yesus sangat mengherankan dalam Yohanes 11 ayat 6 yang mengatakan, namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Seakan sengaja berlambat. Sebetulnya kata sengaja ini ditambahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia supaya kita lebih mudah memahami maksudnya, Bapak Ibu. Setelah mendengar kabar, sebetulnya setelah mendengar kabar itu, Yesus mengatakan di ayat 7, tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Bapak Ibu, dia tidak sengaja setelah dia mendengar cerita bahwa Lazarus mati, Yesus diam lalu kemudian mengatakan kepada muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Kemudian ada percakapan yang terjadi antara muridnya dengan Yesus. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah ketika Marta dan Maria mendengar bahwa Yesus datang, dari kacamata Marta dan Maria, kedatangan Yesus itu terlambat. Bapak Ibu, apa yang dia nantikan seakan-akan kedatangan Yesus terlambat. Nanti di dalam Yohanes 11 ayat 20 dan 21, mereka memperlihatkan 2 reaksi yang berbeda muncul dari 2 saudari ini, Bapak Ibu. Ketika mendengar Yesus datang, Marta segera mencari Yesus dan menyatakan protesnya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu Maria, Bapak Ibu, menyatakan protesnya dengan apa? Dia tinggal di rumah dan menolak menjumpai Yesus. Ini 2 reaksi yang muncul, Bapak Ibu, dari orang yang kecewa kepada Tuhan, menantikan pertolongannya, tapi tidak kunjung datang. Yang pertama-tama dia protes, yang pertama dia tidak mau menjumpai Yesus. Bapak Ibu, kenapa Yesus sengaja berlambat, Bapak Ibu? Nah, ada orang yang menyatakan kemarahannya dan kekecewaannya, Bapak Ibu, kepada Tuhan dengan terbuka, dan orang yang akhirnya undur, tidak ke gereja, tidak lagi percaya Tuhan, tidak lagi berdoa, merasa tidak ada gunanya mencari Tuhan. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa Yesus sengaja berlambat? Marta dan Maria kecewa sebab Tuhan terlambat, sehingga mereka tidak melihat kesempatan untuk melihat kesembuhan dari Tuhan. Nah, ingat tadi di depan, bahwa saya berkata bahwa Tuhan sudah menetapkan kita untuk terlibat dalam yang namanya peperangan rohani. Di dalamnya. Keterlambatan Tuhan atau kesengajaan Tuhan bukan bertujuan membuat kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Justru Yesus berlambat dalam konteks Marta dan Maria, Bapak Ibu. Yesus berlambat datang, akhirnya mereka melihat karya dan kuasa Yesus yang lebih besar lagi dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Bukankah itu hal yang luar biasa? Ini bukan sesuatu yang alamiah bisa terjadi, Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang mustahil terjadi. Kesengajaan dari Tuhan Yesus membuat mereka justru melihat dan mendapatkan sesuatu yang lebih ajaib,
lebih besar, lebih mustahil daripada apa yang mereka harapkan. Bagaimana kita bersikap, Bapak Ibu, dan bagaimana kita berespon pada waktu kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu seakan-akan bersembunyi dan terlambat datang, Bapak Ibu. Kita percaya dan beriman kepada Allah yang hidup, yang memberikan janji dan pemeliharaannya nyata kepada kita. Kita juga percaya dengan segala kerendahan hati ketika kita mencari wajah Tuhan, kita menantikan suara Tuhan, Tuhan menyatakannya melalui firman kebenarannya. Dan kita percaya ketika kita sedang menantikan pertolongan Tuhan, tangannya yang terulur itu menolong kita. Sehingga keadaan terluka yang kita alami itu akan disembuhkan Tuhan. Kita percaya itu Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memeluk kita dengan kasih-Nya, dengan kebaikannya, dengan pengampunan, dengan kemurahannya. Dia akan memeluk kita Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak akan pernah membuang kita yang mengasihi Tuhan. Kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan Bapak Ibu. Itulah iman percaya kita. Namun, bagaimana kita bersikap ketika orang percaya seperti Bapak Ibu dan saya, yang kita pegang, yang kita imani pemeliharaan Allah, anugerah Allah dalam Kristus itu tidak menjadi realita. Bahkan janji Tuhan itu seakan-akan tidak menjadi realita dalam hidup kita. Belum menjadi realita, Bapak Ibu. Masih bersembunyi pertolongan itu, Bapak Ibu. Bagaimana, Bapak Ibu? Kita ingat dalam peristiwa salib, Bapak Ibu. Kita melihat Tuhan seakan menunda karya keselamatannya 3 hari lamanya, sehingga membangkitkan Yesus dari kematian itu. Ada kalanya Bapak Ibu Tuhan mencegah kita, mungkin membuat kita sedikit marah, membuat kita apa yang kita rencanakan tidak tercapai, membuat kita kadang kecewa. Tapi Tuhan mau beri sesuatu yang lebih indah, lebih besar, lebih mulia daripada yang kita rencanakan. Dan Dia hanya meminta kita melihat hal yang baru, visi yang baru dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan, kebiasaan yang tidak pernah kita inginkan, kadang-kadang Tuhan perlu mencegah langkah kita, bukan untuk membuat apa yang kita citakan, kita inginkan tidak tercapai. Tapi Tuhan ingin, Bapak Ibu, supaya kita menghadapi sesuatu yang tidak mudah, membuat hidup kita ini semakin teguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan di situ Tuhan akan membentuk dan menggembleng hidup kita, kerohanian kita untuk lebih matang dan lebih dewasa di dalam Tuhan. Itulah maksud Tuhan sebetulnya, Bapak Ibu. Dan Tuhan kadang-kadang berlambat, sengaja tidak melakukan sesuatu seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Doa kita, pengharapan kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, kita mengambil keputusan untuk menabur di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Sekalipun kadang-kadang Tuhan belum menjawab apa yang menjadi jawaban doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, Bapak Ibu. Tapi percayalah, Bapak Ibu, ketika kita menantikan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari kita, Bapak Ibu. Percayalah, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menantikan Tuhan, melepaskan kita dari kebangkrutan mungkin, tapi kebangkrutan itu tetap terjadi. Kita melihat Tuhan sengaja tidak memberikan pertolongan, baik secara finansial dan sebagainya, Bapak Ibu. Namun, di sisi lain, Bapak Ibu, Dia menunjukkan pemeliharaannya yang ajaib terhadap kita dan keluarga kita, Bapak Ibu. Banyak hal seperti ini, hal-hal seperti ini kalau kita mau merenungkan, Bapak Ibu, membuat kita tidak pernah kecewa. Kita tidak takut, tidak khawatir untuk kita terus bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jawaban di poin 2 ini, kenapa pertolongan Tuhan seakan bersembunyi dan terlambat bagi kita, Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi kita untuk kemuliaan Juru Selamat kita, Kristus Yesus Tuhan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Tuhan mau melatih keteguhan otot iman kita. Maka kadang pertolongan itu bersembunyi. Lalu yang ketiga, Tuhan mau kita tidak menjadi kecewa, tidak takut, tidak khawatir, untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Nah, sebagai tipsnya, sebagai aplikasi sederhana yang saya bisa bagikan di pertanyaan yang ketiga ini, Bapak Ibu, bagaimana mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya lihat kesulitan kita saja. Cobalah melangkah keluar, melihat kebutuhan orang lain. Itu yang Tuhan ajar kita supaya kita tidak terlalu fokus dengan masalah kita, supaya kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang luar biasa itu. Cobalah untuk tidak hanya merenungkan kesulitan kita, tidak hanya fokus kepada pergumulan kita. Beranilah melangkah keluar melihat kesulitan orang lain, Bapak Ibu. Berempatilah di sana kepada orang lain. Maka Tuhan sumber kekuatan, sumber damai sejahtera akan selalu menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kerjakan apa yang kita doakan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Doakan apa yang kita kerjakan agar semua berjalan sesuai dengan kehendak-Nya.
dan semua kembali mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Karena jangan lupa, Dia Tuhan yang punya kuasa, bahkan mengubahkan kita supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kecewa, tapi kita melainkan kita memiliki otot iman yang semakin kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, milikilah kebesaran hati, bahwa Dia Tuhan lebih besar dari setiap kesulitan dan pergumulan kita. Maka kita akan cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita, Bapak Ibu. Dan kita bermegah dalam kelemahan kita. Seperti Paulus mengatakan, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, Bapak Ibu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya 3 tips ini akan memampukan kita, Bapak Ibu, untuk bisa kuat menantikan pertolongan Tuhan yang seakan bersembunyi, Bapak Ibu. Dan percayalah, Tuhan Allah itu Allah yang setia, Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan menyatakan pertolongan itu tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh simpulkan dari 3 jawaban pertanyaan yang kita pelajari pada kali ini, Bapak Ibu. Mengapa pertolongan Tuhan seakan terlambat dan bersembunyi bagi kita, Bapak Ibu? Ada 4 poin sederhana yang mau bagikan, Bapak Ibu. Yaitu Tuhan sedang memperluas pandangan kita, visi kita, dan pengenalan kita akan Tuhan melalui penantian kita ini, Bapak Ibu. Yang kedua, supaya Tuhan menambahkan iman kita semakin lebih teguh dan taat kepadanya. Yang ketiga, untuk memperdalam kesaksian hidup kita dan nyata di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Karena pada waktu kita berada di hal yang paling berat dan hal yang paling mustahil, Bapak Ibu, tetap menantikan pertolongan Tuhan yang seakan bersembunyi itu, maka di situ kita boleh teguh dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kesaksian hidup kita adalah kesaksian yang indah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika pertolongan itu sudah dinyatakan bagi Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu, Tuhan mau menambah rasa care, kepedulian kita, belas kasihan kita, compassion kita kepada orang lain. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi jaminan pertolongan kita pada waktunya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Renungan sederhana kita boleh renungkan pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur, Bapak Ibu. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu hadapi, pertolongan, bentuk pertolongan apapun yang Bapak Ibu nantikan di hadapan Tuhan, jangan menjadi kecewa. Tetaplah percaya dan nantikanlah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Berakarlah di dalam Dia. Bertumbuh berbuahlah di dalam Dia. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memimpin kita untuk kita senantiasa berjalan seturut dengan panggilannya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana kami boleh renungkan pada kesempatan kali ini, Tuhan. Kami tahu anugerah ini datang kepada kami untuk mengingatkan kami. Kami semuanya menantikan Tuhan. Kami semuanya menantikan pertolongan Tuhan untuk bergerak, bekerja, menguatkan, memulihkan keadaan kami, menjawab setiap persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Bapa melalui firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan membawa kami terlibat dalam peperangan rohani day by day dalam hidup ini. Tapi ketika kami diperbaharui, roh kami dibaharui Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, Bapak. Pengertian kami dibaharui dengan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ketika kami menantikan pertolongan-Mu yang seakan-akan bersembunyi, kami tetap percaya bahwa pertolongan itu akan sampai di dalam kehidupan kami. Dan setiap apapun jadi kesulitan pergumulan yang kami sedang hadapi, Bapak, yang tidak terucapkan bahkan melalui mulut lidah bibir perkataan kami, tapi kami percaya Tuhan menyelidiki hati kami, Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kami, Tuhan. Mari Bapak, biar kekuatan-Mu terus menopang setiap jemaat Tuhan, menopang setiap umat Tuhan ketika menghadapi pergumulan menantikan pertolongan Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan, memberikan kami semuanya Tuhan jalan keluar, memberikan kami semua keteguhan, otot iman yang kuat untuk tetap terus mengasihi Tuhan apapun keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih melalui firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan Tuhan sekali lagi tidak akan pernah gagal dalam berencana, dalam melakukan kehendak-Mu. Karena Engkau Allah yang
berkuasa untuk menjaga supaya kami tidak terjatuh, Bapa. Supaya kami tidak tersandung, supaya kami tetap terus beroleh kelayakan untuk menghadap Bapa, mempermuliakan Bapa melalui kesaksian hidup yang indah. Oleh karena Kristus menopang kami dan berkuasa untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, nyatakanlah pertolongan kepada umat-Mu Tuhan, dan kami berdoa kepadamu Tuhan, bersyukur Tuhan buat firman kebenaran yang kami boleh bersama-sama renungkan pada kesempatan kali ini Bapa. Berkati Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan kehidupan, beri mereka kekuatan dalam hati dan pikiran mereka untuk tetap bersetia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan dan pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Bapak, kiranya berkat daripada Allah terus menyertai kami. Bapak Ibu, kekasih di dalam Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus yang ajaib, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan tetap terus memelihara kita untuk kita senantiasa hidup di jalan-jalan Tuhan dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Maka terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dengan iman. Bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.